Jadi hukum-hukum itu hanya untuk Yahudi gitu Bang? Ya, betul. Hukum Taurat itu hanya untuk Yahudi? Yes, Yesus datang hanya untuk Yahudi juga. Matius 15:24. Terus kalau hukum untuk Indonesia mana Bang? Itu datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya di sini Bang. Nah, itu dia masalahnya. Ya, masalahnya hukum Islam itu tidak selengkap hukum Taurat gitu loh Bang. Hah? Hukum Islam itu tidak selengkap hukum Taurat. Hukum Islam itu taunya hanya babi yang haram, sedangkan hukum Taurat babi, onta, kuda, kelinci itu haram. Bukan dari aspek itu dilihat, sedangkan babi aja yang diharamkan kemudian itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai acuan menyeluruh ke seluruh manusia. Apatah lagi kalau semua itu bisa diharamkan untuk seluruh manusia. Itu hanya ujian bagi Bani Israel saja. Contoh, hari Sabat. Bukti bahwa akan datangnya hukum baru. Yesus masa transisi menghapuskan kekudusan hari Sabat. Itu fakta. Di dalam kitab Keluaran 31, orang yang melanggar hukum Sabat itu wajib hukumnya dibunuh. Gak boleh tidak. Itu ada nyata tertulis di situ. Coba Anda baca nomor 14-nya tuh. Harus dibunuh. Tapi di dalam Matius 12, Yesus dan murid-muridnya pada hari Sabat memetik gandum. Apa fakta yang ingin diajarkan di situ? Bahwa Yesus mengajarkan masa transisi. Makanya dia mengatakan apa? Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak, tapi kamu belum sanggup untuk menanggung. Lalu kapan ajaran yang masih banyak itu bisa diajarkan? Pada saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Tuh. Makanya Nabi Musa tidak pernah berseru, wahai seluruh umat manusia, wahai seluruh keturunan Adam. Enggak pernah. Yesus juga begitu. Selalu hanya Shema Israel, dengarlah Israel, dengarlah Israel, dengarlah Israel. Tidak pernah dia menyeru, dengarlah wahai seluruh umat manusia, dengarlah wahai seluruh anak keturunan Adam. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, ya bani Adam. Tuh, wahai seluruh anak keturunan Adam, wahai seluruh umat manusia. Itu Nabi Muhammad. Nah, hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel, semisal hari Sabat, itu nggak bisa dipakai mendunia. Nggak bisa. Hukum tentang orang yang kena penyakit panu tidak bisa mendunia. Hukum untuk untuk orang haid, wanita haid tidak bisa mendunia, bahaya kalau mendunia ajaran kayak gitu, bahaya. Makanya agama Yahudi itu bukan agama misi. Dia hanya untuk Bani Yakub saja. Seperti itu adanya, Bung. Jadi kalau Kristen ini bukan Bani Yakub, cuman ada dua, mau jadi pagan atau mau jadi Islam. Nah ternyata orang Kristen lebih pilih jadi pagan daripada menjadi Islam. Karena tinggal satu agama dari langit, yaitu Islam. Tidak ada lagi agama lain. Dari langit agama terakhir adalah Islam. Kristen, Katolik, Protestan, dan bla 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 bla, dan sekutunya itu semua adalah agama buatan manusia. Contoh, menyembah Yesus, apakah ada tuntunan dari Tuhan alam semesta? Perjanjian lama, perjanjian baru, gabung, tumpuk jadi dua. Ada nggak di dalamnya satu perintah menyembah Yesus anak Maria? Tak ada. Tapi kenapa Kristen sedunia menyembah Yesus? Karena itu bukan agama Tuhan. Itu bukan ajaran Tuhan. Itu agama dan ajaran bintang timur. Ada nggak ajaran menyembah kepada hakikat pencipta alam semesta? Ada. Di dalam kitabnya Nabi Musa ada. Jelas itu. Baik menurut informasi Al-Quran maupun kitab Tanak milik Yahudi. Ada perintahnya. Makanya mereka menyembah yang mereka sebut Hashem. Kan ada perintah. Lepas daripada itu ada perintah menyembah Allah. Rabbus samawati wal ar. Tuhannya langit dan bumi. Ada perintahnya? Ada. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Nah, aku bilang lagi, ditumpuk kitabnya orang Yahudi
Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, kitabnya orang Roma, ditumpuk menjadi satu, dikarungin sekalipun, satu kontainer, satu dalih pun tak akan pernah ditemukan menyembah kepada Yesus. Tapi kenapa kemudian orang-orang Kristen menyembah Yesus? Karena kekuatan dimulai dari kerajaan Romawi yang cangkangnya, kekuasaannya itu sudah membumi hampir sebelah dari separuh bumi ini, menjadi kuasa daripada kekaisaran Romawi kala itu. Maka semua yang ada di bawah kuasa kerajaan Romawi harus tunduk kepada aturan gereja. Tidak tunduk di bawah ajaran gereja, putus leher. Tidak tunduk kepada ajaran Katolik, putus leher. Makanya semua aliran-aliran di luar daripada Katolik pada masa itu dibunuh, dijajah, dirampas. Harus ikut agama kerajaan. Tidak bisa tidak. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga Kristen makin besar, makin kuat. Karena yang mengajarkan adalah kekuatan Dajjal atau kekuatan Lucifer. Mas Aha, bisa dipahami? Iya bang, itu ada tamu bang. Disapa dulu bang. Wah, bener Mas Aha ini. Pak Sony, Kristen apa Muslim Pak Sony? Nah, gini nih. Astagfirullah. Silakan Mas Aha, ditanggapi Mas Aha. Luar biasa itu guru bang. Malam bang, salam semuanya. Oh siap, Sony ini Protestan? Ya, Pak Sony? yo. Siap. Ini ada sama Mas Aha ya, berdua ya. Barangkali ingin menanggapi Pak Sony? Oke bang, tadi aku banyak dengar percakapan, semuanya mantap bang. Nah, sepertinya semua diagung-agungkan bahwa non-muslim itu akan yang paling tinggi. Semua agama lain direndahkan. Oke lah, diterima. Cuma gini bang, pertanyaan aku satu saja. Kalau bilang semuanya betul, semua yang di agama selain non-muslim dia yang paling tinggi, pertanyaan saya, kenapa? Ini pertanyaan sederhana aja bang. Kenapa hari Minggu libur, hari Jumat tidak? Untuk seluruh dunia bang. Siap. Gurunda, fadhal Ya. Gurunda. Baik. Yo. Kalau Baik. itu ya oke lah. Oke. Kan tadi saya sudah menginformasikan ya, bahwa kekuatan agama Romawi itu mendunia, termasuk pengaruhnya kepada hari libur. Nah sekarang begini, apakah itu melemahkan ajaran agama Islam? Tidak sama sekali. Karena kenapa? Kaidah hari, kalau di orang Yahudi itu adalah hari Sabat, mereka wajib hukumnya tidak melakukan apapun. Kemudian ketika Islam hari Jumat, kaidahnya jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, wahai umat Islam, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan aktivitasmu apapun itu, termasuk jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Selanjutnya, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, perintahnya apa? Maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Tak ada hari istirahat untuk umat Islam, tak ada. Tak ada itu. Tak ada. Dan istirahatlah hari Jumat. Tak ada, Islam tak mengenal istirahat.
Islam, kata Allah apa? Kata kaidahnya di Islam itu apa? Sembahlah Allah seakan-akan engkau mati esok pagi, dan kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Itu kaidah di Islam. Maka untuk dunia kami nggak pernah berhenti, untuk Allah, untuk akhirat pun kami tak pernah berhenti. Tidak seperti di Anda harus istirahat hari Minggu. Namun pada kenyataannya ternyata negara ini memberikan istirahat sekali dalam sepekan, yaitu hari Ahad. Maka bagi kami adalah alhamdulillah wa syukurillah. Tak ada istirahat di Islam, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, salat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Apabila sholat Jumat telah kalian laksanakan, maka bertebaranlah kamu ke bumi, carilah karunia Allah. Itu di Islam. Kalau di Yahudi, hari Sabat dari pukul 16 sore Jumat sampai besok pukul 16 Sabtu, mereka harus di rumah. Jangan nyalakan lilin, jangan menyalakan apa-apa, nggak boleh ada mesin nyala, nggak boleh. Nah sekarang permasalahannya, apakah itu sudah masih selaras dengan kehidupan duniawi? Coba bayangkan kalau ajaran Yahudi ini mendunia. Ternyata ajaran Yahudi itu untuk seluruh umat manusia. Maka satu hari, dalam sebulan 4 hari, dalam setahun berapa hari, kita stop untuk melaksanakan kegiatan duniawi. Apa yang terjadi? Pabrik tutup tiap minggu. Tak ada aktivitas sama sekali. Tak ada perkembangan dunia. Artinya kalau itu berlaku, maka hukum haid juga berlaku. Maka setiap bulan kita harus menyiapkan miliaran ekor merpati untuk sebagai kurban setelah wanita itu haid. Kalau penduduk bumi berapa miliar saat ini? Taruhlah misalnya 2 miliar penduduk bumi. 1 miliar kemudian perempuan. Setiap bulan mereka haid. Berarti setiap bulan 1 miliar perempuan haid. Berarti setiap bulan dunia harus menyiapkan 2 miliar ekor merpati. Artinya perempuan tidak boleh jadi pemimpin, perempuan tidak boleh jadi polisi, perempuan tidak boleh jadi tentara, perempuan tidak boleh jadi guru, nggak boleh jadi dosen, nggak boleh. Kok bisa? Ya, wanita haid di dalam tradisi Yahudi haram hukumnya disentuh. Jangankan wanitanya, barang-barang yang disentuh oleh wanita tersebut tidak boleh tersentuh oleh siapapun, oleh suami sekalipun. Kapan suaminya menyentuh benda itu, maka suaminya juga najis sampai jam 12. Sampai jam malam. Sampai jam 6 petang. Nah, kalau dia najis, sang suami najis, maka sang suami nggak boleh nyentuh anak. Kalau anak kena sentuh bapaknya juga sentuh yang lain, anak-anaknya nyentuh, maka semuanya najis sampai jam 12 malam. Maka manusia penuh dengan kenajisan. Apa yang terjadi? Dunia jadi kacau balau. Maka hukum ini hanya sifatnya sementara saja, hanya untuk Israel saja. Setelahnya digantikan dengan syariat Islam yang lebih manusiawi, maksud saya yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman kehidupan umat manusia. Itu baru rasional. Silakan. Ngomong Bang, aku tanya, kenapa kalau bilang di situ yang punya semua segalanya dan yang paling besar, kenapa hari Jumat nggak libur, hari Minggu libur? Itu aja pertanyaan aku. Justru hari Jumat nggak boleh libur, Bang. Loh, Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ar. Justru kalau dunia meliburkan hari Jumat, berarti kalah ini ayat suci Quran. Karena perintahnya apa? Maka bertebaranlah kamu ke bumi mencari karunia Allah. Nggak boleh libur. Nggak boleh libur hari Jumat. Haram hukumnya. Karena ada perintah. Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ar wabtagu min fadlillah. Apabila kamu selesai melaksanakan sholat Jumat, maka perintahnya apa? Bertebaranlah kamu mencari nafkah. Berarti nggak boleh libur. Jadi kalau dunia kemudian menjadikan hari Jumat itu hari libur, Al-Quran lemah kedudukannya.
Oke? Sampai situ paham? Ini justru bukti kebenaran Al-Quran. Rupa-rupanya hari istirahatnya hari Minggu atau di luar daripada hari Jumat. Karena hari Jumat itu adalah hari pusat aktivitas umat Islam untuk mencari berkah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Oke, mantap Bang. Lanjut dulu, mungkin kawan yang lain. Oke, thank you. Ya, Nah, terima mulai cerdas, kasih. Pak Soni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Semprul ini Muslim? Ya, Masya Allah. Siap, akhi. Begini akhi ya, mohon maaf mungkin